Lanjut, tadi kan belum selesai. Ya nggak apa-apa, orang kita udah ngomong banyak, kasih kesempatan dulu Bu Dirut menjawab, nanti yang lebih-lebihnya ditertulis. Baik. Nanti Ya silakan Bu. Ya, baik, terima kasih. Angka-angka nanti akan iya, angka-angka akan kami sampaikan, tetapi tadi kaitannya dengan apakah kalau harga minyak turun, BBM turun harganya. JBU yang menjadi kewenangan Pertamina turun kan? Betul kan? Jenis bahan bakar umum yaitu seperti Pertamax Turbo, Dexlite, dan itu kan turun kemarin. Dan karena itu adalah bukan jenis bahan bakar umum, jadi ada yang menjadi kewenangan Pertamina, ada yang menjadi kewenangan pemerintah, Pak. Ya, di mana untuk solar dan Pertalite itu kewenangan pemerintah, Pak, harganya. Ya, untuk yang lainnya itu kewenangan Pertamina dengan formula yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi pemerintah menetapkan formula di mana setiap bulan itu kita melakukan adjustment berdasarkan ICP, Pak. ICP-nya berapa gitu ya, HIP berapa, itu yang kemudian menjadi dasar yang kemarin juga kita turunkan. Nah, mengenai yang itu khusus Pertamax, Bu. Jadi ini memang agak berbeda nih Pertamax. Pertamax itu kalau lihat kategori di dalam regulasi yang ada adalah JBU, jenis bahan bakar umum yang harganya itu fluktuatif, disesuaikan dengan HCP ya, floating price ya. Tapi kita sekarang melihatnya Pertamax itu pemerintah kemudian mengendalikan juga harganya, karena kalau Pertamax disesuaikan dengan market price maka ini akan lebih banyak lagi yang ke Pertalite, which is itu akan membuat subsidi makin naik. Nah, khusus Pertamax selisihnya itu yang menanggung Pertamina, Pak. Jadi tidak diganti oleh, tidak ada, karena kan tidak masuk. JBT adalah solar, JBKP adalah Pertalite. Jadi untuk Pertamax itu JBU secara aturan. Namun ini kalau itu disesuaikan dengan harga pasar, maka ini semua akan pindah ke Pertalite. Jadi sekarang tuh BBM subsidi itu sekitar 87% dari total penjualan itu adalah PSO, Pak. Gitu. Nah, oleh karena itu ini yang kita lakukan. Jadi untuk yang JBU lain selain Pertamax itu floating price. Makanya kemarin BBM ICP turun, itu turun juga. Diambilkan duit dari mana itu, Bu? Selisihnya itu, Bu. Nombok selisihnya. Ya ini kita kan kalau yang namanya jualan kan, Pak, kita maintainnya bottom line kan. Tak ada subsidi silang dan sebagainya. Itu kita lakukan. Jadi itulah BUMN. Itulah BUMN yang membedakan gitu, karena kan kita harus juga ikut membantu daya beli masyarakat. Jadi itu, kita jaga itu yang membuat Pak Alfian nggak dapat tantiem itu, Bu. Kenapa? Nggak ada, Pak. Itu beban Pertamina. Tidak ada. Jadi jual rugi dong ya? Ya yang sampaikan tadi, ini kan secara bottom line ya secara produk iya Pak rugi secara per produk, tapi kan yang kita jaga di bottom line-nya jangan sampai itu membuat bottom line-nya negatif. Nilai strategisnya kok sampai mau rugi itu? BUMN, Pak. Ya BUMN, tapi kok rugi, kok mau berkorban kan? Lo kan nggak baik kan? Karena ini kan kembali lagi kan yang harus dilihat selalu pemerintah melihatnya tiga yang harus balance kan, Pak. Jadi daya beli masyarakat, APBN harus sehat, kemudian badan usaha sehat. Pertamina ini kan hulu ke hilir ya, Pak. Pada saat harga minyak naik maka kita dapat windfall dari keuntungan di hulu. Ya, kita dapat beban di hilir. Nah, inilah yang kemudian terjadi subsidi silang yang akhirnya di tahun lalu kita masih melakukan keuntungan. Jadi itu di situ seperti halnya kita dagang dengan beberapa produk subsidi silang gitu ya, dan itu memang kita coba atur sedemikian rupa. Nah, terkait dengan efisiensi seperti yang tadi kami sudah sampaikan. Jadi Bu, ya? jadi hulu harus segera dong ditambah investasinya sehingga mendapat lifting yang lebih besar. Iya, baik itu invest di luar negeri maupun invest di dalam negeri. Malaysia kan banyaknya invest di luar negerinya, dia dapat lifting yang banyak.
Kemudian juga kita nggak anti Bu tentang operator yang dari asing tapi mampu membuat lifting minyak kita lebih lebih besar, lebih efisien, lebih efektif. Ya, betul Bapak. Ya. Ya, Bu Dirut lanjut. Kita tutup nanti tengah 8 ya. Oke, baik. Tadi saya sampaikan juga ke Pak Menteri BUMN itu Bu tadi. Ya, terima kasih Bapak. Nah, mengenai ini kan kalau kita lihat ya, pembahasan energi ini seperti dilema. Ada yang mendorong EBT segera, subsidi capex-nya jangan terlalu banyak di hulu migas, harus mulai move gitu ke EBT. Di sisi lain ada juga yang meminta atau mempunyai harapan untuk meningkatkan lifting ke 1 juta. Terasa nggak dilema ini? Nah, inilah yang kita coba manage. Karena dengan kebutuhan energi yang hari ini sangat besar, kita tidak bisa serta-merta itu mengalihkan dari fosil energy ke new and renewable energy. Ini yang terjadi di negara lain. Jadi kita tetap membalance, dua-duanya kita jalankan. Alokasi Pertamina untuk masuk ke bisnis EBT itu 19% dari capex Pak. Ya, jadi 60% untuk hulu migas, kemudian 30% untuk kilang, 19% untuk EBT. Ya, nah EBT ini kalau kita lihat rata-rata Global Energy Company berapa sih mereka spending? Itu 9% Pak. Jadi sebetulnya yang kita alokasikan sudah lebih besar dari benchmark dari perusahaan-perusahaan dunia. Dan EBT-nya dalam bentuk yang gimana Bu? Ya. EBT Yang pertama adalah kita sudah punya geothermal Pak, dan hari ini geothermal yang baru dioperasikan itu baru sekitar 7-8% Pak. Jadi masih banyak potensi yang bisa dan kemudian itu yang pertama. Yang kedua, kita juga kemudian masuk ke energi baru Pak. Energi baru itu adalah yang berbasis nabati, bioenergi. Bioenergi itu bisa menjadi biodiesel ataupun etanol yang bisa juga menjadi biodiesel dan biofuel. Ini yang kita kembangkan. Sekarang CPO berbasisnya kita akan segera membuat etanol. Kita campur dengan gasolin ada 2 dari molasses tebu dan kedua ada dari cassava. Nah, dengan etanol beberapa negara, Thailand itu sudah 12% sekarang, E12. Kita nanti akan mulai, kalau sebelumnya kan kita B10 sampai B30. Nah, nanti kita akan mulai dengan E5, E10 dan seterusnya. Oleh karena itu kita harus membangun etanol. Inilah salah satu bentuk untuk mewujudkan kemandirian energi. Karena dengan kita mencampur nanti dengan etanol dan metanol, maka import gasolin bisa kita turunkan. Seperti halnya kita jadi mandiri untuk gasoil mulai 2019 karena kita sudah berhasil menerapkan B30. Ini yang akan dilakukan. Jadi itu yang kedua Pak, energi baru dari bioenergi. Yang ketiga adalah hidrogen Pak. Geothermal bisa kita proses langsung menjadi green hydrogen. Air, angin, gas kita bisa juga jadikan hidrogen, jadi blue and green hydrogen. Ini menjadi energi masa depan dan demandnya sudah mulai naik. Yang keempat itu adalah EV atau baterai. Kenapa kemudian di sini kita fokusnya ke energi baru, bukan ke pembangkit? Karena kalau kita lihat regulasi yang ada, pembangkit listrik itu adalah merupakan kewenangannya PLN. Karena yang memiliki grid itu PLN. Jadi kalaupun kita membangun pembangkit listrik, posisi Pertamina adalah sebagai IPP, sama dengan IPP lainnya. Jadi kalau kita mengandalkan posisi seperti itu, maka berbeda dengan Global Energy Company lainnya yang di negaranya memiliki keleluasaan dalam berbisnis masuk ke electricity. Karena di negara lain, baik itu pembangkitan, power generation, maupun transmission and distribution itu terbuka. Namun kita tidak boleh berhenti karena regulasi. Kita melihat masih ada potensi lain, yaitu masuk ke energi baru. Jadi itu yang kami lakukan. Untuk itulah 19% ini kita alokasikan, termasuk masuk ke ekosistem baterai EV baterai, ya, bersama-sama dengan BUMN lain. Maaf pimpinan izin Bu, tapi yang ke depan yang terrealisasi secara perlahan itu sebenarnya CPO itu nanti di Pertamina Bu. Contohnya sekarang si solar tadi di campur bio solar, dan ke depan setelah habis nanti di semua negara cadangan minyak bumi, semua orang bakal lari ke penghasil minyak sawit Bu.
Karena itu yang bisa ditanam, bisa direplanting, ditanam lagi gitu kan. Iya. Jadi sebenarnya Pertamina harus menyiapkan bio itu, Bu. Gitu. Betul, Pak. Green Refinery ada untuk memproses RBDPO, yaitu turunan pertama dari CPO yang ini menjadi B100, Pak. Dan itu hari ini kita sudah memproduksi, ini kita belum buat yang baru, kita memodifikasi dari kilang yang ada. Dumai itu 1.000 barel per hari, di Cilacap 3.000 barel per hari, nanti akhir tahun itu menjadi tambahan totalnya 7.000 barel per hari. Itu ya untuk B100, Pak. Dan kita sudah ekspor. Kita ekspor. Ya make manusia. Karena harganya kan mahal, Pak. Karena nanti kita jadi kemana-mana nih iya, melebar. gitu. Ini dulu. Nah nanti Ya. kalau perlu rapat lagi khusus untuk ya, ini. mengenai EBT. transisi energi kami siap untuk mendetailkannya seperti itu. Jadi Bapak Ibu tadi ada yang bertanya juga, ini 502 itu mana gitu. Sebetulnya itu kan gabungan ya, gabungan BBM, LPG dan juga listrik. Nah untuk BBM sendiri ini angkanya baik subsidi maupun kompensasi adalah 267 triliun Pak, dari 267. Jadi subsidi 14,6 ditambah kompensasi 252, jadi totalnya 267 Pak. Iya, itu adalah untuk BBM. Itu total subsidi dan kompensasi 267, kemudian LPG itu 134,8. Nah sisanya adalah berarti total yang LPG dan BBM adalah 401,87 triliun Pak. Jadi yang 100 itu adalah listrik. Baik, detailnya nanti kami sampaikan tertulis Pak, angka-angka seperti ini. Namun kurang lebih seperti itu dan mungkin itu saja Pak yang akan kami sampaikan. Dan tadi juga ada kekhawatiran kalau coal gasification to DMO, terus apa kabarnya dengan SPPBE, agen dan sebagainya. Pak, kami mengembangkan DME ini sebagai substitusi LPG, maka infrastruktur existing ini kami gunakan. Jadi yang kami bangun sekarang di Sumatera Selatan itu menggunakan terminal LPG yang existing dan juga kita menggunakan pipa existing. Nanti pun karena ini nanti hanya tinggal mengganti yang non steel material saja. Semua kemudian SPPB dan sebagainya masih bisa kita gunakan. Jadi kita ingin menjaga ekosistemnya itu tetap ada. Karena kami sadar tadi kenapa yang dengan PTBA itu 1,4 juta metrik ton DME dan kita akan bangun lagi karena kalau berdasarkan RUEN Pak, Rancangan Umum Energi Nasional tadi kan bertanya juga kapan kemudian Indonesia akan bisa memenuhi kebutuhannya, itu ada di Rancangan Umum Energi Nasional di mana LPG itu akan tergantikan, satu adalah dari Jargas, kedua adalah kompor listrik, ketiga adalah DME. Nah kalau itu sudah, dan angka-angkanya ada semua Pak, 2025 berapa, 2030 berapa. Jadi kita bisa melihat kapan Indonesia akan mandiri secara kebutuhan energi dengan berbagai energi mix yang sumber dayanya dimiliki oleh Indonesia. Jadi itu, dan spirit itu pun yang ini di Pertamina. Jadi bukan cuma CPO, kita punya jagung, kita punya kasava, kita punya sorghum. Ini kita akan masuk ke sana untuk etanol dan metanol. Terima kasih Bapak Ibu. Baik. Bu belum jawab saya, Bu. Masalah ya Pak. Oke, baik. Jadi kami ini sudah melakukan NDA Pak dengan Inpex dan sesegera mungkin mereka akan membuka data roomnya hingga kami bisa melakukan due diligence. Artinya kami menyatakan minat Pak. Kami menyatakan minat, namun untuk kemudian proses berikutnya ada tahapan yang sudah lalui dan tentu ujung-ujungnya kita bicara tentang commercial atau visibility tentang harga dan sebagainya. Tapi intinya kami berminat karena ini merupakan giant discovery yang bisa meningkatkan cadangan dari dan produksi gas, karena kita melihat Pak, neraca gas Indonesia itu cenderung decline sehingga di atas tahun 2026 ini akan terjadi defisit, maka ini harus segera dibangun giant discovery yang lain untuk gas maupun minyak. Makasih Pak. Baik. Ya, selebihnya tertulis ya. Sekarang kita masuk ke kesimpulan rapat.